Selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus kepada saudara-saudara, orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Hari ini Senin 7 November 2022, kita kembali mendapatkan kesempatan untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Renungan hari ini berjudul Ketika Iman Tercekik. Bacaan firman Tuhan diambil dari kitab 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1-8. Yang akan kita baca sekarang adalah ayat 5 dan ayat 7. Demikian bunyinya. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ayat 7. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Saudara-saudara, pernahkah saudara kehilangan kekuatan iman ketika diperhadapkan pada suatu keadaan yang sebenarnya tidak terlalu genting? Seringkali kita menghadapi situasi sulit yang sangat menantang iman dan kita mampu melewatinya. Kita dapat melewati masa-masa yang sangat sulit itu dengan iman yang terfokus pada Tuhan. Tetapi ada kalanya kita mengalami kekhawatiran dan ketakutan hanya karena persoalan yang kecil. Di Gunung Karmel, Elia menantang Raja Ahab beserta 400 orang Nabi Baal untuk membuktikan kehebatan Tuhan. Elia menaikkan doa yang super beriman. "Ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah dan bahwa aku ini hamba-Mu. Jawablah aku ya Tuhan, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah." Setelah Elia berdoa seperti itu, turunlah api menyambar habis korban bakaran Elia dan ia membunuh ke-400 Nabi Baal tersebut. Tetapi keesokan harinya, Elia lari ketakutan ketika mendengar ancaman dari Isabel. Dan waktu itu Elia berkata, "Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku." Saudara-saudara, Elia berdiri teguh di puncak Gunung Karmel, mendeklarasikan fokus dan kekuatan imannya kepada Tuhan dan meyakini 100% akan jawaban doanya. Namun imannya jatuh seketika di titik nol, hanya karena ancaman seorang perempuan yang bernama Isabel. Saat itu Elia menjadi putus asa dan ingin mati rasanya. Demikian pula yang terjadi pada Abraham. Ia melakukan hal yang sama ketika ia berbohong tentang Sarah di hadapan Firaun karena berusaha menyelamatkan nyawanya. Daud yang menuliskan pujian-pujian yang indah tentang kesetiaan Tuhan, Tuhan yang maha besar dalam hidupnya. Tetapi ia pernah menyerukan seperti ini, "Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku?" Mazmur 22 ayat 2. Musa yang menjadi pemimpin besar yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir dengan perbuatan tangan Tuhan yang dahsyat. Ia pun pernah berseru-seru kepada Tuhan ketika berada di Masa dan Meribah. "Apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu." Demikian kata Musa dalam Keluaran pasal 17 ayat 4. Saudara-saudara, Nabi Elia, Raja Daud dan Musa adalah pahlawan-pahlawan iman yang dipakai oleh Tuhan untuk mendemonstrasikan kuasanya. Akan tetapi hal ini tidaklah menjadikan mereka manusia super rohani tanpa kegagalan. Dengan demikian, kita tidak perlu berkecil hati ketika tapak perjalanan iman kita bagaikan grafik yang menurun secara drastis.
Saat-saat kegelisahan, kekhawatiran, dan ketakutan tidak mampu kita halau, apakah yang harus kita lakukan selanjutnya? Janganlah sampai kita membiarkan keadaan itu terlalu lama, karena akan terjadi keputusasaan dalam diri kita. Tetapi segeralah nyatakan kepada Tuhan semua kelemahan iman kita dan tetaplah berdiri di gunung Tuhan. Dengan kata lain, iman kita boleh goyah, tetapi jangan sampai mati. Kita sudah membaca tadi di awal, 2 kali Tuhan menyuruh malaikatnya untuk menyuruh Elia bangun, makan, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Di saat Elia menyampaikan ketakutannya kepada Tuhan, maka Tuhan menguatkan dia. Demikian juga ketika kondisi iman kita tercekik, kita tidak boleh berdiam diri. Kita harus utarakan kepada Tuhan, dan Tuhan menyediakan kekuatan bagi kita untuk bangkit. Raihlah kekuatan yang Tuhan siapkan untuk kita. Tangannya yang kuat menggenggam tangan kita dan memberikan kemenangan kepada kita. Tuhan pasti selalu menyertai kita untuk menjalani hari-hari yang penuh tantangan. Oleh karena itu, kita harus selalu menyadari kehadiran Tuhan. Tuhan yang selalu setia di dalam kehidupan kita. Mari renungkan kasih setia Tuhan. Renungkan bagaimana Dia menyediakan kekuatan saat kita dalam kelemahan. Karena itu, tidak perlu panik, tidak perlu bingung. Tuhan ada, siap untuk mengangkat kita dari keterpurukan iman yang kita alami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, kami berterima kasih karena pagi hari ini Engkau berbicara kepada kami, menguatkan iman kami. Seringkali karena persoalan-persoalan yang kecil, kami kehilangan kekuatan ya Bapa. Iman kami menjadi goyah. Tetapi pagi hari ini Engkau sudah berbicara kepada kami. Dan kami mau belajar untuk terus memandang kepada Tuhan. Sebab Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Saat kami membutuhkan pertolongan, kami bisa berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan meneguhkan iman kami. Tangan-Mu yang membawa kemenangan, menguatkan kehidupan kami sehingga kami sanggup menapaki jalan-jalan yang sulit sekalipun dan kami mencapai garis akhir. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iman kita akan runtuh bila kita fokus kepada masalah. Tetapi saat kita fokus kepada Tuhan, maka kekuatan Allah memenuhi hidup kita dan kita berjalan sampai bertemu dengan Tuhan. Selamat beraktivitas saudara-saudara. Jangan pernah lupa, Tuhan selalu ada di samping kita semua. Haleluya. Amin.